Potensi unggulan daerah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Hasil alam merupakan potensi unggulan yang jika dikelola dengan baik dapat mendatangkan income bagi daerah, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, termasuk mensejahterakan perekonomian warga masyarakatnya. Kabupaten Maibrat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2009 sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong, yang memiliki luas wilayah 5.461,69 km persegi. Jumlah penduduk Maibrat berdasarkan sensus penduduk 2020, berjumlah 42.991 jiwa. Kabupaten Maibrat membawahi 24 distrik, dan 259 kampung, sehingga merupakan kabupaten dengan kampung terbanyak di Papua Barat. Kabupaten Maibrat sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tambrau, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bintuni, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan, dan sebelah barat masih berbatasan dengan Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong. Dari berbagai macam potensi yang ada di Maibrat, salah satunya adalah pohon damar atau dalam bahasa Latin disebut Agathis damara. Pohon ini diketahui bertumbuh secara alami di wilayah Aifat, salah satunya di Kampung Bori dan menyebar sampai di perbatasan Sungai Kamundan. Damar dalam bahasa Aifat disebut hayot. Sebaran potensi hutan damar di Aifat sudah dikomplekskan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda atau disebut Agathis kompleks diantaranya, Hayot Kauf, Hayot Waan, Hayot Sivo, Hayot Kamera, Hayot Kumurkek, Hayot Ainot, Hayot Safuf, dan Hayot Baho. Aloysius Sa, seorang pegiat hutan damar dari Kampung Bori, Distrik Aifat mengatakan, hasil getah damar di era tahun 60-an pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pernah mengangkat nama besar wilayah A3 Maibrat sebagai daerah sentra produksi unggulan getah damar di wilayah Kepala Burung Pulau Papua, karena hasilnya mampu menjangkau pasaran luar negeri dengan nilai ekonomi yang tinggi, serta menyumbang devisa yang cukup besar untuk PAD. Waktu itu, ada salah satu proyek besar yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya. Mereka memperdayakan masyarakat di sekitar kawasan yang memiliki dusun damar untuk bekerja dan memperoleh keuntungan yang cukup besar, dan waktu itu proyek besar ini beroperasi di daerah Papua pada umumnya. Bahkan devisa dari damar ini dipersembahkan untuk PAD, ujar Aloysius. Menurut data survei udara dan lapangan oleh pemerintah Hindia Belanda, Kampung Bori adalah wilayah yang memiliki hutan damar paling luas. Hal ini dikarenakan Bori terdiri dari beberapa gabungan marga besar pemilik hutan damar. Sementara luas hutan damar di wilayah Aifat diperkirakan mencapai 100 hektar lebih. Tidak hanya itu, hadirnya Bandara Ayawasi yang kini menjadi salah satu infrastruktur unggulan Kabupaten Maibrat pada sektor penerbangan komersial, juga merupakan berkat dan kontribusi besar dari hasil getah damar lewat manajemen para misionaris gereja. Damar ini, salah satu objek yang membuat para misionaris gereja ikut prihatin, sehingga membantu masyarakat hadirkan Bandara Ayawasi, karena waktu itu masyarakat pikul dengan jalan kaki dan bermalam di tengah jalan ke Teminabuan. Ada sekian persen produksi getah damar ini untuk biaya peralatan dan bama, sehingga masyarakat semangat kerja bandara supaya bisa mengangkat hasil hutan ini drop di Teminabuan, selanjutnya, diangkut dengan kapal ke negara-negara penada, ujarnya. Pria yang kesehariannya bekerja di cabang kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Maibrat ini berharap potensi hutan damar yang ada di wilayah Aifat agar diunggulkan kembali kejayaannya oleh pemerintah seperti zaman pemerintah Belanda, agar menjadi potensi unggulan dari Kabupaten Maibrat untuk mengangkat PAD. Kalau boleh, kita bisa melihat ada potensi-potensi yang paling besar ini getah damar ini bisa diangkat lagi seperti pemerintah Belanda dahulu. Karena masyarakat ini kita bilang peningkatan ekonomi taraf hidup masyarakat hanya mengharapkan satu dari sumber dana yang pemerintah kasih. Sedangkan dengan hasil hutan ini terpendam saja macam tikus mati di atas rumbung
padi. Bagaimana supaya kita bisa angkat ini kembali? Kalau dari sisi sebaran pohon damar sendiri itu seperti apa? Kalau di Maibrat sebarannya tuh kemana-mana, wilayah mana, dusun apa? Sebaran terbesar di Aifat Raya ini. Iya. Yang punya saat itu ada data yang Belanda punya itu produksi yang paling besar adalah distrik Aifat. Aifat waktu itu tidak sebelum pembentukan distrik-distrik lain hanya Aifat. Menyangkut di timur, barat, utara, selatan itu Aifat. Potensi getah damar ini besar. Dan potensinya juga cukup memuaskan masyarakat, pemerintah. Hanya solusi yang sekarang kita minta. Bagaimana dikembangkan ini kembali, dibangkitkan seperti Hindia Belanda. Kenapa pemerintah Hindia Belanda bisa memperdayakan ekonomi kerakyatan lewat produksi getah damar, baru kita tidak bisa. Kalau boleh supaya diangkatkan kembali. Dalam hal ini pemerintah daerah yang punya kewenangan bisa bangkitkan ini, mengembangkan ekonomi kreatif ini kepada masyarakat lagi supaya bisa bangkit dan berdiri untuk produksi getah damar ini diangkat lagi. Alam. Oh, sebarannya secara alam ya? Secara alam dengan luasan yang tidak ditentukan. Oh, gitu. Makanya masyarakat di sekitar kawasan pun menjaga pohon damar ini tidak diganggu oleh siapapun selain benturan patahan pohon atau apa begitu, baru dengan sendirinya kita keluar. Berarti tidak boleh di ini ya, disengaja untuk kasih keluar getah begitu tidak? Keluar getah apa tidak ada. Oh, berarti sementara dilarang atau? Dilarang dan masyarakat kawasan, masyarakat adat melarang. Oh, melarang, oke. Satu pohon ini. Ya. Seperti yang ini adalah mungkin benturan dari dahan atau kayu lain. Jadi pohon ini pun saat disadap, kalau dibutuhkan ada investor, ada pemerintah, kalau perhatian disadap baru dia bisa keluarkan getah. Apabila kalau dia bertumbuh secara alam begini, dia tetap tertutup, getahnya tetap begitu. Tapi hasilnya juga lumayan ya? Hasilnya kalau juga cukup puas. Getahnya lumayan besar, banyak juga ya, banjir-banjir tiap hari. Ini kalau disadap dengan baik, ya. Dalam 1 minggu ini sudah di atas tertutup ke bawah 1-2 meter itu tinggal terpendam saja. Dan beku sendiri. Jadi tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu siapapun dan masyarakat sekitar kawasan sudah tahu manfaat dari pohon damar ini. Berarti pada prinsip masih menunggu ada kebijakan yang resmi begitu dari pemerintah. Masyarakat sekitar kawasan selalu jadi bahan impian kapan baru diangkat potensi damar ini memperdayakan hidup ini kembali. Dan salah satu potensi yang besar PAD yang disebut-sebut bisa getah damar. Karena sekian ton atau kilo kapal ini muat ini dengan ton. Jadi setiap ini bersyukur karena sekarang isolasi jalan sudah di depan. Kalau boleh ya bisa pemerintah membangkitkan ini, masyarakat semangat dan bisa 1-2 bulan itu bisa ton. Hanya mengalami kesulitan masyarakat, kira-kira upaya ini dengan apa? Kira-kira siapa yang mendorong baru kita bangkitkan ini kembali? Pasarnya kemana? Siapa yang bantu? Kemana?